Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Ramadan Asrar. Kali ini kita akan membahas materi matematika untuk fase A, yakni kelas 2. Adapun materi pembelajarannya yaitu mengenai bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan. Yang keempat, menentukan hasil operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Bagian D, penjumlahan bilangan sampai 999. Di sini kita bisa lihat penjumlahan tanpa menyimpan. Ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sebelah kiri ini adalah cara bersusun panjang, diuraikan melalui kita mulai dari 233 ditambah 352. Nah, jadi diuraikan ratusannya berapa, puluhannya berapa, dan satuannya berapa. Kemudian dijumlahkan sesuai dengan urutannya. Jadi ratusan dijumlahkan dengan ratusan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, dan satuan dijumlahkan dengan satuan. Maka hasilnya adalah 585. Nah, kemudian di sebelahnya adalah cara bersusun pendek. Nah, langsung saja disusun. Jadi 233 ditambah 352 langsung dijumlah tanpa diuraikan. Maka hasilnya juga sama, 585. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sama seperti tadi, ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun panjang diuraikan masing-masing dikelompokkan berdasarkan urutannya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian dijumlahkan. Nah, contohnya 128 ditambah dengan 325. Nah, 128 diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 8. Nah, 325 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah dengan 5. Kemudian dijumlahkan masing-masing. Hasilnya adalah 453. Nah, kalau cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan, maka ketika penjumlahannya lebih dari 10, angkanya itu disimpan di atas angka selanjutnya. Nah, contoh, 128 ditambah 325. Nah, 8 tambah 5 adalah 13. Maka kita tulis angka 3. Simpan 1. 1 kita simpan di atasnya. Kemudian dijumlah 1 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian yang di depan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi hasilnya sama. 128 ditambah 325 hasilnya adalah 453. Penjumlahan 3 bilangan. Nah, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, sama kalau cara bersusun panjang diuraikan masing-masing. Ratusan dikelompokkan dengan ratusan, puluhan dikelompokkan dengan puluhan, dan satuan dikelompokkan dengan satuan. Kemudian dijumlahkan semuanya. Nah, nanti di hasil akhir baru dijumlah total keseluruhannya. Nah, contoh 114 ditambah 343 ditambah 296. 114 diuraikan menjadi 100 ratusan ya, tambah 10 untuk puluhan dan 4 adalah satuan. Nah, 343 diuraikan juga menjadi 300 ditambah 40 ditambah dengan 3. Nah, 296 diuraikan menjadi 200 ditambah 90 ditambah 6. Dijumlahkan semuanya.
Nah, kita mulai dari ratusan dulu. 100 ditambah 300 ditambah 200, maka hasilnya adalah 600. 10 ditambah 40, 10 ditambah 40 ditambah 50, hasilnya 140. 4 ditambah 3 ditambah 6, hasilnya 13. Nah, kemudian diuraikan lagi. Nah, ratusan dikelompokkan lagi dengan ratusan. Jadi tadi 600 tambah 140 tambah 13. 600, kemudian 140 diuraikan lagi menjadi 100 ditambah 40. Nah, 13 tadi diuraikan menjadi 10 ditambah 3. Nah, kemudian dijumlah lagi. 600 tambah 100, 700. Kemudian 40 tambah 10, 50. Dan terakhir satuannya adalah 3. Maka kalau dijumlahkan 753. Nah, kalau cara bersusun pendek gimana? Nah, langsung saja disusun, kemudian dijumlahkan. Jadi 4 tambah 3 ditambah 6, hasilnya adalah 13. Tulis 3, simpan 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 9, hasilnya adalah 15. Maka ditulis angka 5, kemudian disimpan 1. Nah, kemudian dijumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 3 dan ditambah 2, hasilnya adalah 7. Jadi 114 ditambah 343 dan tambah 296, hasilnya adalah 753. Bagian E, pengurangan bilangan sampai 999. Nah, di sini kita bisa lihat pengurangan tanpa meminjam. Ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Nah, kita lihat contohnya. 487 dikurang 124. 487 untuk cara bersusun panjang, maka dia diuraikan menjadi 400 ditambah 80 ditambah 7. Sedangkan 124 diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 400 dikurang 100, 300. 80 dikurang 20, hasilnya 60. 7 dikurang 4, hasilnya 3. Nah, jadi ketika sudah dikurangkan, dijumlahkan lagi 300 ditambah 60 dan ditambah 3. Hasilnya 363. Sedangkan cara bersusun pendek, nah kita bisa lihat disusun 487 dikurang 124. Langsung saja, 7 dikurang 4, 3. 8 dikurang 2, 6. 4 dikurang 1, 3. Hasilnya sama, 363. Selanjutnya, pengurangan dengan teknik meminjam. Kita bisa lihat ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Contoh, 542 dikurang 328. Nah, sama, diuraikan. 542 jika diuraikan menjadi 500 ditambah 30 ditambah 12. Nah, 328 jika diuraikan menjadi 300 ditambah dengan 20 ditambah dengan 8. Kalau dijumlah 200 tambah 10 tambah 4, hasilnya 214. Sedangkan cara bersusun pendek, kita bisa lihat 542 dikurang 328. Nah, karena 2 lebih kecil daripada 8, maka kita meminjam 10 dari bilangan puluhan. Jadi angka 2 ditulis menjadi 12. Nah, 12 dikurang dengan 8, hasilnya 4. Nah, karena 4 tadi sudah dipinjam, maka hasilnya tinggal 3. Karena tadi sudah dipinjam 10, maka dia menjadi 30. 30 dikurang 20, hasilnya 1. Ya, 3 kurang 2, 1. Kemudian 5 dikurang 3, 2. Jadi
hasilnya sama ya, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Jadi 542 dikurang 328 hasilnya 214. Pengurangan 3 bilangan berturut-turut. Nah, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, sama diuraikan 400 ditambah 80 ditambah 8, kemudian 125, 100 ditambah 20 ditambah 5, 101, 100 tambah 0, puluhannya 0 ya, tambah 1. Kemudian dikurangkan semuanya, kita mulai dari yang paling depan yaitu ratusan, 400 dikurang 100, 300 dikurang 100 lagi 200. Nah, 80 dikurang 20, 60 dikurang 0 ya 60. 8 dikurang 5, 3 kurang 1, 2. Maka dijumlahkan semuanya 200 ditambah 60 tambah 2 hasilnya adalah 262. Nah, cara bersusun pendek. Nah, 488 dikurang 125 dikurang 101. 8 dikurang 5, 3 kurang 1, 2 ditulis. Kemudian 8 kurang 2, 6 dikurang 0, 6. 4 dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. Nah, hasilnya sama. Jadi 428 kurang 125 dikurang 101 hasilnya 262. Jadi baik cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek itu hasilnya sama. Tinggal kalian memilih yang mana yang dianggap mudah. Bagian F, hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Sebaliknya, penjumlahan merupakan kebalikan dari pengurangan. Kita bisa lihat contohnya, 160 ditambah dengan 30 hasilnya 190. Nah, kalau kita mau uraikan, 190 dikurang 30 hasilnya 160. Nah, atau 190 dikurang 160 hasilnya 30. Nah, contoh lain, 230 ditambah dengan 120 hasilnya adalah 350. Nah, kita bisa uraikan 350 dikurang 230 hasilnya 120. Atau 350 dikurang 120 hasilnya 230. Jadi pengurangan dan penjumlahan itu sama dan merupakan kebalikan. Bagian G, operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dilakukan urut dari depan. Contoh, 276 ditambah 318 dikurang 473. 6 ditambah 8. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita susun. Nah, kita menggunakan cara bersusun pendek ya. Jadi 276 ditambah dengan 318. Nah, kita penjumlahan dulu, 2 susun. Jadi 6 ditambah 8 hasilnya 14. Ditulis 4, kemudian disimpan 1. Kemudian jumlahkan lagi, 1 ditambah 7 ditambah 1 hasilnya 9. Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, kemudian hasilnya penjumlahan tadi dikurang dengan 473. Nah, kita mulai, 4 dikurang 3, 1. 9 dikurang 7, 2. Dan 5 kurang 4, 1. Jadi 276 ditambah dengan 318 dikurang 473 hasilnya adalah 121. Jadi kalau ada operasi hitung gabung antara penjumlahan dan pengurangan, ya dilakukan urut dulu dari depan ya. Jadi kita jumlahkan dulu, baru kita kurangkan.
Bagian H, soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Contoh, dalam satu buku novel ada 658 halaman. Arin sudah membaca 214 halaman. Berapa halamankah yang belum dibaca oleh Arin? Gimana penyelesaiannya? Nah, jadi tinggal kita tulis 658 disusun dikurang dengan 214. Hasilnya adalah 8 dikurang 4 hasilnya 4. 5 kurang 1 hasilnya 4. 6 dikurang 2 hasilnya juga 4. Jadi sisa halaman novel yang belum dibaca oleh Arin adalah 444 halaman. Oke, sampai di sini dulu materinya tentang bilangan cacah. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you.